Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Lambaikan tangannya. Berikan dong wajah yang sukacita, berbahagia. Coba tengok kanan kirinya. Berikan senyum yang luar biasa. Hilangkan wajah-wajah stres, hilangkan wajah-wajah galau. Biarkan itu nanti di luar sana. Tetapi kita percaya semua masalah tentunya selesai di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau berbahagia. Kau baik, Yesus kau baik. Kami selalu bahagia karena percaya hanya padamu ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi. Yesus abadi. Haleluya. Kepunyaanku, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru. Ciptaan Amin. baru. Haleluya. Roh Kudus. Katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Haleluya. Bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Bahagia memuji Yesus selamanya. Oh, oh, oh. Pasrah sempurna, sempurna. Nikmat penuh. Amin. Suka surgawi, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat, Lagu malaikat amat merdu. Kasih dan rahmat amin. besertaku. Bersama katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Haleluya. Bahagia Kami mau memuji-Mu Yesus. memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Amin, amin. Bahagia memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kita akan ulangi dari awal. Haleluya. Serahkan diri penuh. Haleluya. Amin. Dalam Tuhanku hatiku teduh Sambil menyongsong. sambil menyongsong kembalinya. Aku diliputi Aku diliputi
selamanya. Sekali lagi katakan sambil senyum pada Tuhan. Aku bernyanyi, Kami mau bernyanyi Tuhan. bahagia. Kami mau memuji-Mu Yesus. Memuji Yesus selamanya. Bernyanyi Aku bernyanyi, bahagia. memuji-Mu Yesus. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Memuji-Mu Memuji Yesus. Yesus selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat nama Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan dalam hidup kami segala sesuatunya menjadi pasti karena rancangan-Mu, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik Yesus. Sama-sama kita mau katakan pujian kita. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Itu yang terutama, terutama bagiku. Katakan sama-sama, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri di hadapan Tuhan. Sebab penyertaan-Mu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Anu Tuhan, katakan segalanya bagi kami. Segalanya bagiku, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Sekali lagi nyatakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Itu yang terutama, terutama bagi. Kami nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, itu yang kami butuhkan Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu kami perlu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi nyatakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Sama-sama katakan kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi nyatakan kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Sebab kasih dan sayang-Mu itu kekuatan kami. Terima kasih, mari sembah Dia. Engkau yang ku perlu, Engkau sumber kekuatan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan. Ku naikkan puji syukur kepadamu, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Ku puji, ku muliakan, ku bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kami gak pernah tahu Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang akan kami lalui Tuhan.
Tapi yang kami tahu, yang kami yakin dan percaya, rancangan-Mu Tuhan indah bagi hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percayakan rencana-Mu terbaik bagiku. Sekali lagi nyatakan, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percayakan rencana-Mu terbaik bagiku. Sebab apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, kami tahu kami kuat kalau ada Engkau Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Katakan sama-sama, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah takut, sebab kami hidup bersama-Mu Tuhan. Sepenuhnya percayakan rencana-Mu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah Tuhan, kami mau nyatakan kami tetap percaya kepada-Mu. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu dalam hidupku. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percayakan rencana-Mu terbaik bagi. Sekali lagi nyatakan, tak pernah ku ragukan. Amin. Tak pernah ku takut, sebab ada Yesus. Hidupku sepenuhnya percayakan rencana-Mu terbaik bagi. Katakan terbaik bagiku. Terbaik bagiku. Sekali lagi nyatakan terbaik. Terbaik bagiku. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini berkumpul kami kembali tempat ini, di mana kami rindu untuk terus bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Sukacita yang luar biasa, berkat yang luar biasa, bahkan perjalanan yang kami lalui hingga saat ini penuh dengan tantangan, kami tetap bersyukur karena Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan.
Kami ingin melangkah maju, kami ingin terus bergerak Tuhan bersama dengan Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan ketika kami nanti di tempat ini dan ketika kami di luar sana, kami akan memperoleh sesuatu yang luar biasa dari ibadah pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu hati kami, pikiran kami, bersatu hati di dalam nama Yesus, kami hancurkan, kami usir Tuhan dari tempat ini. Kiranya malaikat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, diam di hati kami masing-masing, membentengi kami, agar kami fokus terhadap-Mu saja pada pagi hari ini. Kaulah yang baik Tuhan, Kaulah yang luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami udah ucap syukur. Haleluya. Umat yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya undang dong Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari tengok kanan kirinya. Tadi sudah tengok tetapi belum berikan salam. Berikan salam yang terbaik. Katakan, masalah itu biasa. Haleluya. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, biasa, karena Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat kemuliaan nama Tuhan. Mari tersenyum. Haleluya. Masalah itu biasa, masalah bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Tersenyumlah hai semua, amin. Tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, kantong bergoyang, iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Sekali lagi, setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, karena Tuhan yang lebih besar. Amin. Tuhan yang luar biasa. Gak perlu gelisah, karena beta percaya, kalian juga percaya, semua percaya. Amin. Tersenyumlah, tertawalah, mari bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, amin. Kantong bergoyang, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3 dan 4, amin. Kantong bergoyang, iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. La 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 la. La 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 la.
bergembira, amin. Bersuka cita dalam Tuhan. Oh, 1, 2, 3 dan 4, amin. Kantong bergoyang, ikut irama. Putar ke kiri, hei, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3 dan 4, amin. Kantong bergoyang, Ikut irama. putar ke kiri, Hei, putar ke kanan. oh, Hati senang di dalam Tuhan. putar, putar ke kiri, hei, Putar ke kanan. oh, Hati senang di dalam Tuhan. hati senang, Hati senang di dalam Tuhan. hati senang Hati senang di dalam Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Tentunya ketika tidak ada masalah, hari-hari kita menjadi lebih baik, amin. Meskipun ada masalah juga hari kita tetap terbaik, amin. Amin. Karena Tuhan selalu bersama kita. Yes. Woo! Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, haleluya. Walau tubuhku, Tubuhku diremukkan, walau jiwaku, terkoyakkan, pujianku, ku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. ku mau tetap bersyukur, haleluya, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. oh, haleluya. Kau dahsyat, hidupku Ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. haleluya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. akan ku pakul, Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. hatiku kan bersuka, Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. haleluya. Akan ku pikul salibmu, Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul
Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan bersiap untuk memberikan persembahan. Saya undang kepada yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk nama-Namamu. Kau berkati persembahan ini kiranya berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Kau yang baik Tuhan, hanya ada nama-Mu saja. Berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Oh, beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Hari ini kita mau bersuka untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Dalam Tuhan bersuka. Kami mau bersuka dalam Tuhan. Bersama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. 1, 2, 3, go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Dahsyat. Mari semua bersiap, lambaikan tangan di atas. Katakan bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersama-sama bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab yang kami percaya Tuhan, dan kami yakini Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini nyatakan di hadapan Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Engkau yang meneguhkan, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagiku. Sekali lagi nyatakan, kekuatan kami, kekuatan di hidupku ku dapatkan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan kami, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama nyatakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku dapatkan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Sekali lagi nyatakan sambil kita berdiri di depan Tuhan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Amin, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan rancangan yang terbaik. Engkau memberikan rencana terbaik dalam hidup kami Tuhan. Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat,
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya Kepada hambanya saya persilakan. melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Sekali lagi nyatakan. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Seperti pujian yang kami naikkan, kami percaya kepada Tuhan bukan karena kami melihat, tetapi karena firman Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah, dan firman Tuhan itulah yang membawa kami semakin hari semakin melekat kepadamu, semakin hari semakin merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami duduk diam, kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelumnya kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan, perkenankan kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu inilah yang terus memperbaharui kami, mengubah hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi ada pujian yang mengatakan hidup ini penuh dengan apa Bapak Ibu? Masalah. Ada di antara kita yang tidak punya masalah? Kita semua pasti punya masalah. Tapi pujian tadi katakan masalah itu adalah biasa. Ya. Biasa. Ya. Itulah sebabnya oleh karena masalah itu biasa, seberat apapun masalah kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita mau hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu mau hidup bagi Tuhan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan suatu kehendak Tuhan bagi setiap kita, yaitu agar setiap kita orang percaya mau terus bergerak maju di dalam Tuhan. Kita mau terus bertumbuh, rohani kita semakin hari semakin baik. Pak Ibu sebagai orang percaya, sudah tentu jika kita mau hidup di dalam Tuhan, maka kita harus bergerak maju. Istilah kerennya yang sekarang ini yang sering didengungkan adalah harus move on. Ya. Setiap kita harus move on, mengikuti pergerakan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua, di sini dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pak Ibu, melalui ayat yang kita baca ini, Tuhan menginginkan kita, yaitu keserupaan kita.
bukan menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, untuk itulah firman Tuhan memberikan solusi, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pak, Ibu, kita hidup di tengah dunia yang semakin hari semakin dipengaruhi oleh gaya hidup global dan sekuler. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, tawaran-tawaran yang datang kepada kita dengan cara yang semakin mempesona dan memikat hati kita. Itulah yang ditawarkan kepada kita oleh dunia. Sehingga hal ini akan membuat kita cenderung tergoda untuk memiliki sesuatu yang terkadang tidak tepat guna, yang hanya memberikan kepuasan sesaat saja. Pernah nggak Bapak Ibu alami hal ini? Ya. Sering ya. Kita sering tergoda. Coba perhatikan ibu-ibu ya, ketika jalan ke mall ya. Bukankah cenderung tergoda? Ya awalnya pada waktu kita jalan, ya cari udara segar, ya menghilangkan stres, kan begitu. Nah, tetapi begitu sampai di sana, lihat kiri, lihat kanan, ya, lalu berpikir, aduh sayang juga ini kalau nggak dibeli. Mumpung apa Bapak Ibu? Diskonnya gede. Nah, padahal itu belum tentu tepat guna. Padahal itu hanya untuk kepuasan sesaat saja. Inilah yang kita alami di dalam kehidupan kita, di dalam dunia kita hari-hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu ayat yang kita baca ini mengingatkan kita, yaitu agar jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi kecenderungan yang dipengaruhi oleh keinginan dunia ini, maka di sini diperlukan yaitu pembaharuan budi. Artinya Bapak Ibu, yaitu perubahan kelakuan kita. Dan bukan hanya perubahan pikiran, tapi juga kelakuan kita. Karena dengan perubahan pemikiran dan kelakuan kita, maka kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, perubahan budi ini juga berarti memiliki pikiran rohani yang hidup. Pikiran rohani yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Pembaharuan budi atau pikiran. Saya mau katakan ini hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Yaitu dengan cara kita memberikan ruang bagi Roh Kudus mendiami hati kita. Sudahkah Bapak Ibu di dalam hidup memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk mendiami hati kita? Di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan demikian, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Ini berarti Bapak Ibu, adanya transformasi hidup, yaitu bergerak maju. Transformasi hidup, bergerak maju. Kemana? Ke arah yang berkenan kepada Allah. Dalam pengiringan kita kepada Kristus, kita harus bergerak maju, yaitu ke arah yang berkenan kepada Allah. Yaitu yang menyangkut perubahan moral yang meliputi sikap hati dan gaya hidup yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sebagai orang percaya, dalam hidup ini kita harus terus-menerus, yaitu memperbaharui sikap dan perilaku kita. Kita harus perbaiki dari hari ke hari. Sikap dan perilaku kita harus perbaiki. Kita rajin beribadah, setia, dan sabar dalam pekerjaan. Pekerjaan yang kita geluti setiap hari kita harus sabar. Dan juga pantang menyerah. Dan tetap berserah kepada Tuhan. Andalkan Dia. Sebab Dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Dan selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita memberikan persembahan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau belajar dalam hidup ini, memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di mana sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Artinya Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kalau kita menjadi orang Kristen, ini tidak terbatas hanya sampai kepada percaya dan dibaptis saja. Sebab ada banyak orang berkata yang penting saya jadi Kristen, saya percaya dan dibaptis cukup. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Ya. Tetapi rohani kita harus terus bertumbuh. Benar-benar bertumbuh. Berkembang secara terukur. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah rohani Bapak Ibu sudah bertumbuh dan berkembang secara terukur? Ada yang berkata, saya sudah lama Pak ikut Tuhan. Bukan masalah lama atau tidaknya. Apakah rohani kita bertumbuh dan berkembang secara teratur? Sebab adalah sesuatu yang aneh jika kita sudah sekian lama ikut Tuhan, sudah puluhan tahun menerima Yesus ikut Tuhan, namun tidak punya perkembangan rohani yang terukur. Stuck. Lucu sekali Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mari kita introspeksi diri kita. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengukur perkembangan rohani kita? Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, untuk mengetahui apakah kita sudah rohani atau belum. Nah untuk mengetahui ini Bapak Ibu, ini tidak diukur dari seberapa sering kita beribadah
dan melayani Tuhan. Tetapi diukur dari mental, emosi, dan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Sudahkah kita memiliki mental, emosi, dan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu, untuk memiliki mental yang baik, Alkitab memberikan dua hal, memberikan gambaran dua hal, yaitu yang pertama, bahwa kita didirikan di atas dasar batu karang yang teguh, di antara gelombang. Dan yang kedua, bahwa kita ditempatkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, betapa perlu dalam hidup kita harus punya mental seperti batu karang di antara gelombang. Yang tetap berdiri kokoh meskipun badai menerpa kehidupan kita. Meskipun masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, kita tetap berdiri kokoh. Sekali percaya kepada Kristus, sampai napas berhenti, sekali Yesus tetap Yesus. Makanya tadi pujian yang di dalam yang kita nyanyikan bersama, masalah boleh ada. Seberat apapun masalah kita, itu biasa saja. Dan tidak mengubah kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki mental yang baik, ini berarti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu yang baik ataupun yang tidak baik keadaannya, ya, itu semua tidak akan bisa merubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab kedekatan kita kepada Tuhan tidak pernah berkurang. Justru akan semakin membuat kita melekat dan melekat lagi kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini jangan kita menjadi orang yang jika ada masalah sedikit saja lalu kita putus asa. Ada masalah sedikit saja, tawar hati, kecewa kepada Tuhan. Orang bilang, saya sudah setia Pak. Bapak cek absen saya, nggak pernah bolos. Ya. Tapi begitu ada masalah sedikit, kok memble ya. Nah, ada yang begitu? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jika hidup kita seperti itu, ya, ini berarti bahwa kita tidak punya mental yang baik. Ya. Kalau ada masalah sedikit, ada persoalan sedikit, lalu kita putus asa, kita kecewa, kita mundur, itu namanya orang Kristen yang tidak punya mental yang baik. Itu termasuk belum rohani. Sebab banyak juga anak-anak yang melayani Tuhan. Waktu melayani semangat. Begitu ada masalah sedikit membleh dia. Ada nggak Bapak Ibu? Banyak ya. Nah, jadi kalau kita masih seperti itu tandanya kita tidak punya mental yang baik. Itu tandanya kita belum rohani. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk membuktikan
bahwa kita punya mental yang baik di dalam Tuhan, maka kita harus kuat ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlalu baik buat kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, jika kita berhadapan dengan masalah, jika kita berhadapan dengan kesulitan dan lain sebagainya, kita tidak boleh menghindar dari masalah itu. Hadapi masalah itu. Jangan menghindar, jangan lari dari tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya mau katakan bahwa konsep mental yang terbaik dari seorang Kristen ini ditunjukkan dengan sikap berani mati buat Tuhan. Itu adalah konsep mental seorang anak Tuhan yang baik. Berani mati buat Tuhan. Sebab Tuhan telah mati bagi kita. Menyelamatkan kita. Mengangkat kita dari lumpur dosa. Kita pun harus berani seperti yang Tuhan lakukan. Sebab firman Tuhan katakan, jika kita mati dengan Tuhan, maka kita pun akan hidup dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13. Di sini dikatakan demikian, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Dan jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini seperti yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini Bapak Ibu, mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Kenapa dia dimasukkan ke dalam dapur api? Karena ia mempertahankan imannya. Karena Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyangkal Tuhan. Itulah yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang telah disiapkannya. Dia siap mati bagi Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Jangan karena masalah sedikit langsung lari, mundur, menghindar. Satu hal pasti, kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong kita. Mungkin kita berkata, gak mungkin Pak. Ini mustahil Pak buat saya. Tapi bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Jika Tuhan berkenan, maka terjadi sesuatu. Itulah sebabnya Bapak Ibu di dalam pengiringan kita, jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Karena mental kita tidak kuat menghadapi tekanan dan ancaman. Saya mau katakan bahwa sesungguhnya kalau kita berbicara mengenai mental, maka mental itu berkaitan dengan integritas. Camkan dalam diri kita bahwa mental itu berkaitan dengan integritas. Saya akan bacakan Filipi 1 ayat 21 dan 22. Dikatakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Jika hari ini kita masih bisa hidup, diberi hidup oleh Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Kita harus memberi buah. Artinya kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Bapak Ibu, Rasul Paulus di sini membuktikan bahwa dirinya mempunyai mental Kristen yang baik. Karena integritasnya yang tinggi terhadap Tuhan. Itulah yang membuat Rasul Paulus memiliki mental Kristen yang baik. Perhatikan Bapak Ibu. Kita lihat kehidupan Rasul Paulus. Dalam keadaan masih berada di dalam penjara pada waktu itu. Dalam keadaan menderita. Dalam keadaan tertekan. Tapi lihat, Paulus masih mendedikasikan hidupnya untuk terus berjuang dan memperjuangkan Yesus. Luar biasa apa yang dilakukan Rasul Paulus. Dia bukan pada waktu lagi senang-senang, bukan pada waktu lagi sehat dan sejahtera, tapi justru ketika berada di dalam penjara, di dalam tekanan, di dalam ancaman, disitulah Paulus mendedikasikan hidupnya untuk terus memperjuangkan Yesus. Sekalipun harus mati, Paulus rela. Karena kematian merupakan keuntungan bagi Paulus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya mau katakan juga bahwa kita tidak bisa menjadi rohani jika emosi kita tidak dapat dikendalikan. Ya. Bapak Ibu tidak bisa menjadi rohani kalau emosinya tidak bisa dikendalikan. Jadi betapa perlu dalam hidup ini kita belajar mengendalikan emosi kita. Memang tidak mudah. Melawan kedagingan, mematikan kedagingan. Tetapi kita harus bisa mengalahkan emosi kita. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya supaya emosi kita dapat kita kendalikan? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18, demikian dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya emosi kita dapat dikendalikan, supaya stabil, dikatakan apa Bapak Ibu? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Selalu bersukacita. Kita membuat diri kita tidak mudah tersinggung. Ya. Kan hari-hari ini banyak orang yang gampang tersinggung ya. Padahal satu contoh begini. Tiba-tiba kita melihat orang begitu, berpapasan wajahnya. Lalu orang itu bilang, apa lu lihat-lihat? Padahal gak ada maksud apa-apa. Mudah tersinggung Bapak Ibu ya. Nah, jadi supaya emosi kita dapat dikendalikan,
supaya emosi kita stabil, firman Tuhan jelas menerangkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dan selalu bersukacita, dan inilah yang membuat diri kita menjadi tidak mudah tersinggung. Tidak mudah tersinggung, tidak cepat marah, tidak cepat ngambek, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kepahitan. Dan dari bacaan kita juga dikatakan apa Bapak Ibu? Tetaplah apa? Berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan waktu senang saja, jangan waktu banyak berkat. Pada waktu susah pun kita tetap mengucap syukur. Sebab firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti Bapak Ibu bahwa kita ini harus siap menerima apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apakah itu yang baik atau dalam keadaan yang tidak baik menurut kita. Tetap kita menerima. Nah Bapak Ibu, hari ini, apakah Bapak Ibu pernah emosi? Halo? Pernah ya? Bapak Ibu, satu hal pasti, siapapun kita pasti pernah emosi. Betul? Siapapun kita pasti pernah marah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, tahu nggak Bapak Ibu, siapa yang membentuk emosi kita? Siapa yang membentuk emosi Bapak Ibu? Jadi emosi, siapa yang membentuk? Tahu nggak? Ya. Siapa yang membentuk kita emosi? Ya. Nah, saya mau kasih tahu nih Bapak Ibu. Sesungguhnya yang membentuk kita jadi emosi adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Nggak mungkin yang ada di gunung sana. Orang yang ada di sekitar kita seringkali juga membuat kita menjadi emosi. Ya. Nah, siapa sih orang yang ada di sekitar kita itu? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat kita emosi, buat kita marah. Siapa Bapak Ibu? Bisa juga suami. Betul ibu-ibu ya? Betul ya? Ya. Bisa juga istri membuat bapak-bapak emosi. Betul bapak-bapak? Nah, jadi bisa juga anak-anak kita Bapak Ibu. Sahabat-sahabat kita. Orang-orang terdekat dengan kita. Itulah yang juga bisa membuat kita jadi emosi. Nah, apa sih tujuannya? Kok ditempatkan orang-orang di sekitar kita? Ya. Ya. Tujuan dari emosi kita nih Bapak Ibu, yaitu supaya kita semakin bertumbuh baik. Ya. Sehingga kita menjadi orang yang rohani. Ya. Diomongin ya sesenyum aja. Ya. Ya. Dan biasa saja. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 32 demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatkan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang harus kita buang Bapak Ibu? Kepahitan, kegeraman, marah,
pertikaian, memfitnah, dan lain sebagainya harus kita buang dari hidup kita. Tapi dikatakan kita harus apa? Hidup penuh kasih. Saling mengampuni. Saling memaafkan. Kesalahan itu biasa, tapi kita harus bisa memaafkan. Ya. Nah, mengampuni ini juga mengajarkan kepada kita, yaitu supaya emosi kita bisa stabil, yaitu dengan mengampuni. Jadi kalau emosi kita mau stabil, ya udah dah dia salah, ya kita ampuni aja. Jangan kita bilang, ya udah saya mengampuni, tapi saya nggak bisa lupain. Wah ya itu sama aja nggak ngampunin Bapak Ibu. Ya, nah. Jadi Bapak Ibu bahwa emosi itu biasanya dipicu ya, karena kita menyimpan kepahitan. Karena kita menyimpan kesalahan orang lain sehingga mengganjal dalam hati kita. Itulah yang seringkali membuat kita emosi. Itulah yang seringkali membuat kita jadi marah. Itulah sebabnya Bapak Ibu mari buanglah semua itu. Buanglah kepahitan, buanglah kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala macam kejahatan. Supaya apa? Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Dan yang terakhir, milikilah karakter Kristus. Dan kunci untuk memiliki karakter yang baik adalah memiliki hati seorang hamba. Kita harus memiliki hati seorang hamba. Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Seperti yang Tuhan Yesus peragakan di dalam kehidupannya. Yaitu memiliki hati seorang hamba. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mempunyai hati hamba, ini berarti kita harus bisa mempertahankan diri, yaitu pada posisi yang seperti Tuhan lakukan. Dan kita juga tidak mempertahankan diri pada posisi yang harus lebih dihormati. Tidak mempertahankan diri pada posisi yang lebih dihargai oleh orang lain. Sekalipun kita pantas mendapatkannya. Tetapi kita harus bisa di sini belajar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih mendesak. Dan tidak sombong. Jangan jadi orang Kristen yang sombong. Kita tidak boleh sombong. Kita harus mau menerima nasihat. Kita mau menerima kritik yang membangun. Dan semuanya itu kita lakukan untuk membuat orang lain nyaman. Bukan hanya untuk itu, tetapi juga untuk mempertajam karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk membuat orang lain nyaman, tetapi juga mempertajam karakter Kristus dalam hidup kita.
Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan diagungkan. Nah, persoalannya, maukah kita mengaplikasikannya di dalam keseharian kita hidup? Itu yang perlu kita lakukan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga melalui hidup kita, Dia yang nampak, bukan kita. Kita semakin direndah-rendahkan, tapi Tuhan semakin ditinggi-tinggikan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kami bersyukur buat anugerah yang kami rasakan hari ini. Itulah sebabnya Tuhan melalui kebenaran firman yang kami terima hari ini. Mampukan kami Tuhan, untuk kami terus dapat memperbaharui budi pekerti kami. Sehingga kami semakin hari, semakin layak di hadapan-Mu. Dan kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tentu Tuhan, apa yang kami terima hari ini bukan satu perkara yang mudah untuk kami lakukan. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, lawat setiap kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang luar biasa dari Bapak Gembala. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita, dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas persembahannya, dan saya persilakan kepada yang bertugas untuk bisa membacakan pengumuman sepekan. Salam Bapak Ibu sekalian. Pengumuman sepekan Minggu 22 September 2024. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Sukiman. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Jemaat GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Purnama Sigit 16 September, Bapak Yosia Immanuel 22 September,
Ibu Sintawati Soekardi 22 September. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan ibadah Minggu 29 September 2024, worship leader Bapak Tobing, singer 1 Bapak Ayong, singer 2 Bapak Hengki, singer 3 Saudara Michael, musik Bapak Yoda, Bapak Yosia, Saudari Jessica, LCD Saudari Karen, asar keluarga Bapak Endang. Worship night, jemaat yang dikasihi Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayan altar dan latihan hari Jumat pukul 19. Bible Study Isabel, Rumah Ibu Aling, 26 September 2004, jam 5 sore. Selamat hari Minggu, demikian Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti pada minggu kedua di bulan Oktober, Bapak Ibu boleh catat ya, ibadah kita disertai dengan kesaksian pujian Lydia Nur Said ya. Lydia Nur Said. Jadi minggu kedua. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Nanti yang berulang tahun bisa maju ke muka. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut dan bersih. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, di penghujung ibadah kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bersuka cita, kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu yang kami terima mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami, untuk kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga di hadapan hamba, menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan, penyertaan, pertolongan dan kemurahan Tuhan di dalam sepanjang jalan hidupnya sampai dengan hari ini. Karena Engkau terus menyertainya sepanjang jalan hidup. Tuhan,
Engkau lihat hari ini Pak Sigit, Pak Purnama Sigit menghadapmu mengucap syukur atas penyertaan pertolongan Tuhan sampai dengan hari ini. Hari-hari yang dilaluinya di masa-masa lalu tentu tidak semua berjalan mulus. Ada kesulitan, ada tantangan dan masalah. Tapi kalau hari ini dengan penuh syukur dan sukacita mengucap syukur kepadamu Tuhan, ini menunjukkan bahwa perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang terus menuntun, menolong, menyertai dan memberkati sepanjang jalan hidupnya. Tuhan, biarlah rencana Tuhan dalam kehidupan Pak Purnama Sigit dapat tergenapi, sehingga melalui kehidupannya Engkau disanjung, Engkau dimuliakan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan sukacita dalam hidupnya. Jadikan terus seorang ayah, seorang suami yang terus mengasihi istri dan anak, bahkan keluarga besarnya. Jadikan Pak Purnama Sigit ini contoh di tengah-tengah keluarga besar, di dalam hal ketaatan dan kesetiaannya kepadamu Tuhan. Berkati perjalanan hidup ke depan, berkati usaha dan pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Begitu juga dengan Yosi. Tuhan, Kau tahu kerinduan hatinya. Engkaulah jawaban bagi kehidupannya. Sebab penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam perjalanannya sampai hari ini. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan Yosi berjalan seorang diri. Inilah yang membuat semua kesulitan, masalah dan tantangan hidup itu adalah satu hal yang biasa. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya terus terbelenggu oleh masalah, kesulitan dan sebagainya. Tuhanlah yang menolong dan melepaskannya. Dan hari ini mengucap syukur kepadamu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pakai sepanjang jalan hidupnya menjadi alat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berikan hati yang terus mengasihimu. Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berkati pekerjaannya. Jadikan Yosi seorang suami yang mengasihi istri, mengasihi orang tua, bahkan keluarga besar. Sehingga hidupnya menjadi teladan, menjadi cermin bagi keluarga besar. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup ke depannya pun Tuhan pasti memberkati dan menolongnya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga istrinya yang sedang hamil. Tuhan berkati kandungannya. Hamba mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan, sehingga Thalia boleh melahirkan dengan selamat, dalam keadaan baik, dan bayinya pun dalam keadaan sehat. Biarlah Tuhan, hamba mohon kiranya rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan rumah tangga Yosi hari ini dan selamanya. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir. Tuhan lawat, Tuhan berkati kehadirannya. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam sepanjang jalan hidupnya.
Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati kedua belah tangannya ketika menjalankan roda usahanya. Dan disitulah Tuhan juga berkarya memberkati usahanya. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Berikan semangat, berikan hikmat, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dan memberikan pertanggungan jawab kepada yang memberikan tugas. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, tiada pernah henti hamba bawa terus dalam doa. Tuhan, sertai anak-anak kami, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Kiranya penyertaan, hikmat, pertolongan Tuhan menyertai anak-anak kami di dalam menempuh pendidikannya. Berikan kepada anak-anak kami juga Tuhan semangat di dalam belajar. Kami percaya ada rencana besar Tuhan bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami Tuhan dapat menyelesaikannya nanti tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Secara khusus juga hamba berdoa bagi hambamu Pak Weli, yang hari ini kondisi fisiknya kurang sehat. Tuhan, dari tempat ini hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Begitu juga dengan Bapak Beni Serwi yang juga fisiknya kurang sehat. Tuhan, hamba mohon pertolongan-Mu. Hamba mohon campur tangan-Mu. Hamba mengangkat tangan siang hari ini. Tuhan lawat, Tuhan jamah, pulihkan Pak Beni. Tuhan juga memakai di masa lanjut usianya. Dapat menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kesetiaannya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Bangsa kami Indonesia, hamba bawa kepadamu Tuhan. Tuhan, satu hal yang hamba mohon. Tetaplah Engkau menyertai perjalanan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Berikan hati yang bijaksana, sehingga siapapun nanti yang memimpin bangsa kami, kiranya dapat melakukannya, memimpinnya dengan bijaksana, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Begitu juga menjelang peralihan kepemimpinan bangsa kami Indonesia. Tuhan sertai di dalam masa peralihan ini dengan baik, sehingga bangsa kami boleh terus berjalan dan berjalan. Juga dalam rangka pilkada, berikan ketentraman bagi bangsa kami Tuhan. Semua kegiatan boleh berjalan dengan baik, karena kami semua bangsa Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.